Enggak, ini acara bukaan masjid, resmi masjid. Apa nama masjid? Darul Rahman, Masjid Jami Darul Rahman. Daerah apa namanya? Apa namanya daerah ini? Kampung Cakung, Desa Baban. Desa Baban. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram al ulama'il aizza yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, para alimul ulama, para habaib, para kiai, wabil khusus yang saya hormati sahibul hajah Kiai Khairuddin. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, ditambah-tambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga di tengah-tengah kita hadir pimpinan pesantren Miftahul Khair Kiai Haji Hafidz Gunawan. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur dan ditambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya yang hadir, para kiai, ada juga Kiai Lukman yang mohon maaf, mudah-mudahan yang belum saya sebut tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum semuanya. Mudah-mudahan kedatangan ulama, para alim menjadikan majlis ini tambah berkah dan insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati para pejabat baik dari kepolisian dan TNI, dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa, ada hadir Kepala Desa, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT semuanya. Dan juga yang saya hormati saudara kita Banser. InsyaAllah semuanya ini dapat kemuliaan dari Allah, dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan juga hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul dalam barakatul majlis yang insyaallah majlis ini mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini mengundang mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mengundang pengampunan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar bubar kita dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita diganti dengan kebaikan, dan insyaallah yang jauh dari Allah berkat majlis malam hari ini didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini hatinya tidak gembira, mudah-mudahan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan yang kesempitan rezeki Allah lapangkan rezekinya berkat majlis pada malam hari ini. Dan sekaligus mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah
terutama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah karena kita diberikan tetap Islam dan iman, dan mudah-mudahan terus menerus kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengannya kita semuanya diaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad kita semuanya selamat dari neraka masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebetulnya saya ini cuma partai tambahan ini ya. Kalau partai tambahan ini bukan partai yang penting. Orang itu kalau nonton tinju, iya, nggak lihat partai tambahannya, partai utamanya. Anda kan sering nonton dulu tinju Mike Tyson, itu kan partai tambahannya banyak, nggak sabar kita nunggu Mike Tysonnya daripada partai tambahannya. Sebetulnya malam hari ini mudah-mudahan kita doakan Habibana Abah Habib Lutfi mudah-mudahan bisa hadir. Amin ya robbal. Dan kalaupun ya tidak hadir, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dari beliau. Amin ya robbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita berkumpul dalam acara peresmian masjid. Luar biasa, masjidnya bagus, masjidnya mewah, luar biasa. Mudah-mudahan majelis ini menjadikan kemanfaatan bagi kita. Masjidnya sudah bagus, maka kita wajib seorang muslim selalu hati kita condong kepada masjid-masjid yang telah ada di daerah kita. Jangan karena masjidnya bagus, masjidnya sudah luas, sudah lapang, tapi jamaahnya yang hadir tambah sedikit. Jamaah sholat jamaahnya cuman waktu tertentu saja. Hari Jumat rame, sholat subuh 3 orang. Nah ini repot. Untuk apa kita bangun semegah ini? Untuk apa kita perluas masjid ini kalau kemanfaatannya bagi kita kurang manfaatkan masjid? Padahal luar biasa hadirin. Ya, saya enggak kemana-mana. Malam hari ini saya tidak banyak panjang cerita. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini kita semuanya tambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita selalu berjamaah di masjid ini. Baca Quran kita mudah-mudahan tambah semangat di dalam masjid ini. Karena masjid ini adalah Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan salatnya, jangankan ibadahnya, kita membersihkan masjid itu adalah maharul linuril ain, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membersihkan masjid, ini adalah jadi maharnya bidadari nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalau masjidnya kotor kita biarkan saja, tetapi bersihkan masjid. Dan haram hukumnya mengotori masjid, karena masjid ini tempat yang suci, tempat yang bersih, di mana di sini juga bukan kita saja, tetapi malaikat Allah Subhanahu wa taala juga hadir di majlis ini. Jadi mulai besok ya, kalau masjidnya ini kurang bagus atau kurang rapi, rapikan, nggak usah pakai ditunggu, nggak usah pakai disuruh. Iya, jangan ada momen-momen saja kita bersihkan masjid. Ya, ini kaum laki-laki, kalau anda ingin nanti masuk surga dapat bidadari, maka bersihkan masjid. Mau bidadari nggak? Bidadari ini lebih cantik dari istri anda. Saya tidak menghina istri anda, tidak. Tetapi bidadari ini luar biasa Pak, di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Dan insya Allah yang suka atau gemar membersihkan masjid, maka mereka lah yang beruntung, yang akan nanti banyak istrinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pingin kawin sama bidadari apa enggak? Pingin. Kalau di dunia ini bidadari-bidadarian ya. Kalau di surga bidadari bener. Jadi yang sekarang belum kawin gak usah kawin dah, cukup bersihkan masjid saja. Kan begitu Pak Kiai? Iya. Kan banyak sekarang ini pemuda-pemuda jomblo takut kawin, tapi harapannya, hayalannya pingin istri yang cantik. Gak usah kawin dah, bersihkan masjid aja. Karpetnya bersihin, kamar mandinya bersihin, insya Allah nanti dikawinkan Allah di surganya dapat bidadari yang cantik. Atau bapak-bapak ya, yang punya keinginan punya istri 2, punya istri 3. Nah, yang sekarang mungkin tidak berani, nggak tahu saya alasannya apa. Tidak berani karena sama yang tua atau tidak berani untuk biaya hidup. Maka ayo semangat kita bersihkan masjid. Insya Allah saya yakin ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bicara, bersihkan masjid, maka Anda akan dapat bidadarinya surga. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang untuk urusan kebaikan, amal soleh, seperti malam hari ini kita datang di majelis ini, kadang-kadang mohon maaf kita ya ini yang beruntung karena datang di majelis ini. Kadang-kadang mohon maaf saudara kita malas datang ke majelis, malas untuk sholat di masjid, malas untuk ibadah, malas untuk berbuat amal soleh. Dikarenakan apa? Karena kita ini masih tidak bisa menguasai hawa nafsu, di mana hawa nafsu kita dikuasai oleh syaitan. Maka biasa kalau majelis ini, majelis seperti ini, ya, majelis zikir, majelis apa saja, majelis ilmu, sebentar saja setengah jam sudah ngantuk kita. Sebentar saja kaki kita sudah kesemutan. Sebentar saja kita sudah tertidur. Padahal majelis ini luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak bisa lepas daripada godaan setan. Terlepas daripada godaan setan. Karena di sini Pak, semakin tempat baik, semakin banyak setannya untuk menghalangi kita. Karena setan ini jelas di Al-Quran sudah bersumpah. Di dalam ayat Al-Quran ini setan ini sudah bersumpah untuk menggoda manusia, bersumpah untuk melemparkan manusia untuk tidak berbuat amal yang baik. Apa katanya setan? La aqidanna lahum siratakal mustaqim. Dalam ayat yang lain, gala wa bi'izzatika la wafiyannahum ajmain. Ini setan sumpah Pak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan aku berikan kesempatan, aku akan halangi mereka manusia siratakal mustaqim, dari jalan-jalan kebaikan. Makanya Anda malas sholat di masjid, malas ada apa sholat masjid, ya mendingan sholat di rumah saja, besok kan bisa, nanti kan bisa. Ini setan Pak sebetulnya, bukan siapa-siapa. Setan yang menggoda kita untuk datang ke majelis atau ke masjid untuk menunaikan sholat atau ibadah. Ini setan Pak. Dan setan tadi saya katakan sudah bersumpah, galawa bi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah. Loh, setan kok bilang percaya dengan Allah? Setan ini yakin sama Allah Pak. Setan ini ya yakin sama Allah, cuma setan tidak taat kepada Allah. Setan selalu tidak pernah bertakwa kepada Allah. Bahkan setan ini banyak melanggar syariatnya Allah. Maka setan tadi terlaknat Pak. Maka bersumpah bahwa kalian semua manusia tidak akan aku lepaskan kecuali akan aku belokkan, akan aku sesatkan daripada ke jalan yang baik. Jadi kalau Anda sekarang malas sholat di masjid, saya untuk jalan kebaikan, maka Anda juga adalah sepupunya setan. Paham enggak? Paham? Yang malas-malas ini, ya,
Ini adalah perbuatan setan yang menggoda Anda. Mengerti? Mengerti nggak tan setan? Udah gak beribadah setan. Ya kan begitu. Ini setan sudah bersumpah. Tapi insya Allah, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul. Mudah-mudahan semuanya terhindar dari godaan setan. Mudah-mudahan tambah semangat kita datengin masjid ini. Dan insya Allah kita istiqomah sholat berjamaah di masjid ini. Amin ya Rabbal. Maka bagaimana? Karena Nabi Muhammad SAW sudah menerangkan kepada kita bagaimana kita supaya aman dari godaan setan. Bagaimana supaya kita selamat dari godaan setan. Maka Nabi mengatakan, al-husunu lil muslimina minas syaitani salasun. Untuk benteng bagi kaum mukmin agar terhindar dari setan, maka masuklah di dalam 3 kelompok ini. Apa saja? Nah, husnun masjidun, masuklah bentengnya Allah di dalam masjid. Nah, kalau udah masuk masjid Anda terlepas daripada setan, Pak. Akan selamat dari setannya Allah, Pak. Jadi kalau Anda senang di masjid, maka Anda terhindar daripada godaan setan. Setan akan lari, Pak. Setan gak bisa mengganggu seorang yang masuk di dalam rumahnya Allah. Setan tidak akan bisa mengganggu seseorang ketika ibadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya agar selamat dari godaan setan, maka datangi masjid-masjid, Pak. Jangan sholat Jumatnya saja yang ramai, tetapi 5 waktu kita, ayo giat, Pak, sholat berjamaah. Jangan sholat sendiri, nggak apa-apa. Cuman sayang kita masih kuat, tidak ada udzur, apalagi masjidnya ini dekat dengan rumah warga. Lah, ini yang dekat-dekat tetangga masjid ini hukumnya hampir wajib, Pak. Iya, hampir diwajibkan untuk datang ke masjid, Pak, untuk meramaikan masjid. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna seseorang sholatnya ketika orang tadi bertetangga di masjid tetapi tidak sholat di masjid. Artinya sholat sendiri di rumah. Tidak sempurna. Karena apa? Di depan rumahnya ada masjid, samping rumahnya ada masjid, di belakang rumahnya ada masjid, tapi mereka sholat sendirian. Ini enggak sempurna sholatnya, Pak. Maka sempurnakan sholat Anda, datangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya katakan tadi, al-husunu menjadi benteng bagi orang mukmin akan terlepas daripada godaan setan, masuk masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, husnun ad-dzikru, husnun ad-dzikru wa dzikir kepada Allah, ini termasuk bentengnya setan. Benteng daripada kita selamat daripada setan. Berzikir, Pak. Suka berzikir. Ya. Suka enggak kata berzikir, Pak? Berzikir suka enggak kita ini? Kok banyak, sedikit banget jawabannya ini, enggak semangat banget ini. Padahal zikir ini penting, Pak. Zikir ini menyelamatkan kita dari godaan setan. Sudah bicarakan tadi kan, bentengnya seseorang ini termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini saja, saya ibaratkan begini, Anda ini supaya selamat dari setan, banyak berzikir kepada Allah. Saya begini ya, mohon maaf ya, setan itu saya ibaratkan seperti anjing, mohon maaf. Nah, kenapa saya ibaratkan begitu? Begini, Pak, saya anggap setan ini seperti anjing. Seseorang kaya, rumahnya pasti pagarnya tinggi, di dalamnya ada anjingnya, Pak. Sementara kita perlu datang ke rumah orang tadi. Sementara kita punya hajat sama yang punya tadi. Di depan rumahnya ada tulisannya, awas anjing galak. Caranya bagaimana bisa masuk, terutama bisa selamat daripada anjing galak tadi, untuk menemui orang yang akan kita temui. Bagaimana caranya? Wow, gampang Habib. Saya akan lompat ke pagar, lalu kalau saya dikejar anjing, saya akan lari, kejar-kejaran sama anjing. Saya katakan, kalau kita, Pak, Anda ini kejar-kejaran sama anjing pasti kalah, Pak. Anjing ini latihan, Pak, herder itu, Pak, latihan, Pak, kalah Anda, Pak. Apalagi yang sedikit-sedikit naik motor, naik mobil, ketinggalan jauh sama anjing, Pak, digigit Anda, Pak, kalah.
Berarti nggak bisa selamat kita. Baru masuk dikejar anjing, resikonya digigit. Terus ngomong, wah kalau begitu Habib, seandainya saya digigit anjing, saya juga gigit anjingnya. Lah ini goblok ini. Tambah bodoh lagi. Anda pasti kalah Pak. Anjing ini latihan Pak. Gigit Pak, iya kalah meskipun Anda gigit di masjid Pak. Apa gigitan dengan anjing? Anda makan tahu tempe Pak. Sedangkan anjing ini Pak makan daging sama tulang Pak. Habis bagian Anda Pak. Hah? Habis. Apalagi yang terlatih Pak. Anda tahu itu kepolisian punya anjing yang biasa terlatih. Oh hebat itu. Penciumannya, gigitannya hebat. Orang-orang kaya, bos-bos itu rumahnya ada anjingnya supaya apa? Menjaga. Supaya aman rumahnya. Nah sementara bagaimana kita bisa ketemu bos tadi, pada kita perlu urusan, ada urusan. Wah repot Habib, kalau lompat kita nggak bisa, dikejar anjing, digigit juga kita kalah, ya mendingan pulang saja Habib. Nah ini orang putus asa. Putus, caranya bagaimana? Panggil yang punya anjing. Panggil yang punya anjing. Go. Nah anjingnya go, diamankan. Kalau ko ini pasti Cina kan ya, nggak ada nggak ada yang punya anjing, apalagi Habib nggak ada punya anjing kan gitu. Go anjingnya. Nah, yang punya anjing pasti tahu Pak. Oh, teman saya di luar, dipanggil anjingnya. Molly. Nah, duduk sini. Mohon maaf Kiai, Kiai duduk sini masalahnya. Mohon maaf Kiai ya, bergurau Kiai, nggak apa-apa ya. Sudahlah, saya taruh sini aja. Ya, anjingnya taruh sini. Nah, maka kita bisa bertemu Pak dengan orang yang punya tadi Pak. Maka begitu saya ibaratkan anjing itu setan seperti anjing, maka kalau Anda digoda setan, panggil yang punya setan. Siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita, panggil nama Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah, maka kita akan selamat. Panggil yang bikin anjing Pak. Panggil yang bikin setan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka akan kita selamat daripada godaan setan. Ya. Loh Beb, setiap hari zikir terus. Loh, ya gak harus zikir terus. Tempatkan Anda di suatu tempat, maksudnya pas Anda ada waktu untuk berzikir, maka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Bisa dimengerti? Understand? Masya Allah. Jadi begitu Pak, panggil Pak yang punya setan Pak. Caranya apa? Berzikir. Wah zikir terus Beb, gak kerja. Siapa yang suruh zikir terus? Atur waktu zikir Anda. Karena apa? Gak bisa zikir ini Pak, kita sibuk dengan kerja nggak bisa bareng, nggak bisa. Tapi ketika kita berzikir nggak ganggu kerjaan kita. Kerja berzikir bisa, ya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah saya harus bawa tasbih terus. Siapa yang suruh bawa tasbih terus? Makan itu tasbih, kan begitu kan? Nggak dapat duit kita, ya makan Pak tasbih Pak. Kalau nggak merompal gigi Anda, hancur gigi Anda. Nggak ada begitu. Kalau ada di sela-sela waktu, maka berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ini ada Anda akan aman daripada setan. Bagaimana caranya? Ya setiap hari Pak, kita tidur baca doa. Baca doa enggak kita? Apa doanya? Nah ini repot ini. Ini pelajaran TPQ ini sebetulnya. Apal enggak doa tidur? Apa kok apal-apal saja? Bismika Allahumma ahya. Nah, dzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka kita aman Pak. Tidur kita aman Pak. Tidak mimpi macam-macam Anda. Tidak digoda setan Anda Pak. Hah? Kadang-kadang orang mimpi nggak benar. Ente baca doa nggak? Dzikir nggak kepada Allah? Lupa Beb. Nah, makanya setan masuk, digoda Anda. Setelah bangun, di sela-sela itu juga kesempatan kita berzikir, ingat kepada Allah. Apa bacaan bangun tidur? Udah anu aja.
ceramah TPQ aja ini ya Kiai ya. Kelas bawah aja kita ini. Apa doa bangun tidur, Pak? Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bangun tidur baca doa. Apa doanya? Ada yang hafal? Saya kasih sepeda nanti. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Nah, itu dibaca sela-sela ada waktu kita berzikir kepada Allah. Mau masuk kamar mandi, berzikir kepada Allah, Pak. Kaki kiri. Apa bacaan doanya? Nah, repot ini. Langsung masuk, langsung kencing ya. Apalagi yang kebelet sudah, lupa doanya. Cepet-cepetan masuk kamar mandi. Apa? Allahumma, ini apa? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi. Nah, di situ nanti kita akan selamat, Pak, dari kamar mandi, Pak. Kamar mandi tempatnya kotor, tempatnya setan. Maka banyak orang yang jatuh di kamar mandi nggak selamat, Pak. Hati-hati Anda. Jangan sekedar masuk aja. Oh, rumah saya Beb sering ngaji. Tetap Anda ketika masuk kamar mandi pakai zikir kepada Allah. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Sebelum masuk kita berzikir kepada Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah keluar dari kamar mandi, repot ini. Nggak hafal kayaknya ini. Saya tahu dah. Apa, Pak? Besok Anda datang ke Kiai Herudin, belajar lagi. Belajar berzikir kepada Allah. Nah, sudahlah, kalau yang ini kan banyak yang kawin ini, banyak yang kawin. Sudah banyak yang berumah tangga ya. Ibu-ibu kan banyak ini. Ketika kita kumpul dengan istri, Pak, bacanya doa apa, Pak? Allahumma barik lana fima razaqtana. Fima razaqtana wa qina. Loh, itu doa makan, Beb. Iya, sama-sama makan kita. Ya Allah, Masya Allah. Iya, Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Baca doa, Pak. Supaya apa? Supaya tadi kumpul kita dengan istri kita nggak campur dengan setan. Maka saya jamin kalau baca doa itu, Pak, misalkan janin Anda jadi, insya Allah jadi anak yang soleh wa solihah. Jangan amin dulu, lakukan. Iya. Kita ini terlalu tua mungkin ya, apalagi kemanten lama sudah lupa bacaannya kayaknya ya. Ya. Jadi setiap saat, Pak, iya, kita menguap. Baca apa ini? Nguap, misalkan nguap, begitu. Baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya apa? Setan nggak masuk. Loh, Beb, setan kan bisa masuk ke tempat yang lain. Memang benar. Tapi ketika kita baca itu, setan yang mungkin masuk bisa keluar lagi. Bersin. Baca apa? Kalau kita bersin baca apa? Ini ringan-ringanan ini. Nggak usah kelas tinggi-tinggi sudah. Capek kita ini ya. Bodoh tua kita ini ya. Apa bacanya? Ketika kita sudah bersin, terus yang dengar baca apa? Yarhamukallah. Nah, kenapa, Pak? Perlu, Pak. Kadang-kadang bersin ini, Pak, mengeluarkan saraf-saraf ini, Pak, mengeluarkan banyak penyakit, Pak. Kalau kita baca doa, bersyukur kepada Allah, insya Allah penyakit yang di dalam tubuh kita keluar, Pak. Jangan hacim. Nah, ini kuda ini. Iya, gak baca alhamdulillah, ya. Apalagi yang wah, repot ini. Hati-hati. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ayo, selama ada tempat, ada waktu di situ kita bisa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka hendaklah kita berzikir kepada Allah. Agar apa? Agar selamat daripada godaan setan. Dan ratunya zikir, tahu ratunya zikir, Pak? Ratunya zikir tahu nggak? Saya ganti dah. Rajanya zikir, tahu nggak, Pak? Rajanya zikir ini la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha. Baca banyak la ilaha illallah, Pak. Hadis kursi ini, Pak.
La ilaha illallah hisni, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha, bacaan la ilaha illallah adalah bentengku, kata Allah. Wa man dakhalal hisni amina min adabi. Barang siapa yang masuk dalam bentengku, maka selamat dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Perbanyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Jadi enggak perlu pakai merasa terganggu, harus ada waktu, tidak. Selama ada kesempatan untuk mengingat Allah, maka ingat Allah Subhanahu wa taala. Mau tidur, mau keluar rumah, mau masuk masjid, semuanya Pak. Kalau kita lakukan itu, maka mustahil Pak, tudibuni bidzikrillah, maka setan tadi terbakar Pak. Aku terbakar dengan seseorang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang satu lagi, masuk ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kembali lagi Pak, masuk ke masjid ini harus pakai akhlak Pak, pakai adab. Iya. Jangan kita ke tempat-tempat yang tempat-tempat lain baju kita bagus-bagus. Mau kondangan baju kita luar biasa. Masuk masjid baju kita seenaknya saja. Ini anak-anak muda ini. Iya. Ibu-ibu kalau masuk masjid Bu, jangan mukenanya disampirkan begini saja. Iya, pakai adab, ditutup Bu. Pakai adab. Terus bau pakaian kita perlu dibersihkan ini. Jangan ini anak muda-muda ini pakai kaos oblong. Iya. Enggak dicuci, sudah 5 hari enggak dicuci. Baunya kecut lagi ya. Terus tulisan belakangnya coblos nomor 1. Nah, ini repot ini. Iya, karena di Quran kita disuruh pakai adab. Ya bani Adamah, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, perbagus baju kita ketika kita masuk di dalam masjid. Nah, ini ada adabnya Pak. Iya. Jangan seenaknya. Iya. Kalau enggak kita ganggu sebelah kita, saudara kita yang sebelah ini. Kalau baju Anda enggak dicuci, enggak rapi, enggak mesti harus baru, tapi rapi. Ya, pakai sunnahnya Nabi, pakai minyak segala. Ini untuk keamanan kita Pak. Karena ini bentengnya umat Islam. Seorang yang beriman kepada Allah selamat daripada setan. Jadi banyak berzikir, masuk ke masjid. Yang ketiga apa Beb? Nanti yang ketiga berseri saja. Kalau kita ketemu nanti saya akan terangkan. Karena ini acara kita berdua, dua acara, zikir dan peresmian masjid. Mudah-mudahan malam hari ini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita yang keras mudah-mudahan jadi lembut. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena dengan berzikir ingat kepada Allah, maka hati seseorang yang keras bisa lembut karena berzikir kepada Allah. Ya, kalau pingin hati Anda lemes, enak duduk di majelis ini gampang, bisa mendengar ceramah, senang dengan bacaan Quran, maka banyak berzikir kepada Allah supaya hati kita lembut. Kalau tidak, maka bahaya. Kalau Anda banyak ngomong, ya, banyak aktivitas yang tidak di situ diisi dengan zikir, maka hati kita akan keras. Apalagi yang banyak ngomong ibu-ibu, ya. Mohon maaf kalau di sini nggak mungkin ini. Ya, pagi-pagi sudah ngomong ya, apalagi sampai menggunjing seseorang. Nah, ini penyakit ini, hati-hati. Ayo kita ganti adat-adat kita yang keliru ini, berzikir kepada Allah. Jangan banyak ngomong kecuali kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. La taksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Fa inna kasratul kalam bi ghairi dzikrillah nurisul gaswatul qalb. Wa inna abadan nas minallahi galbun kasih. Jangan banyak omong kata Nabi, kecuali Anda banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak omong ini bisa menggelapkan hati dan bisa menjauhkan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hatinya jadi keras, jadi beku. Kenapa? Kita tidak banyak berzikir kepada Allah, malah kita berbicara yang tidak ada manfaatnya. Naudzubillah, zaman sekarang banyak bicara-bicara yang enggak manfaat, bicara-bicara yang kadang-kadang menyebar fitnah, menyebar hoak. Kalau bahasa sekarang ini enggak boleh, Pak. Kita ganti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita aman, Pak, ya.
aman daripada godaan setan. Terakhir Pak, orang dzikir ini Pak, orang yang sering di masjid ini Pak, itu sudah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun manusianya di bumi, tapi derajatnya sudah di ars Pak. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ketika Isra Mi'raj, ketika di Mi'rajkan, ketika malaikat Jibril sudah sampai mengikuti Nabi Muhammad masuk ke arasnya Allah, maka Nabi Muhammad melihat bayangan Pak, bayangan luar biasa, di mana dilihat itu kok manusia kok luar biasa di dalam cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ra'aitu fi lailatul Mi'raj rajulun muhayyabun binuril arsillah. Aku melihat di malam Lailatul Mi'raj itu ada seseorang, berapa manusia itu di dalam lingkaran nur cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad tanya, karena tidak ada manusia lagi kecuali Nabi Muhammad, malaikat Jibril pun tidak ikut dengan Nabi Muhammad. Maka man hadza ya Allah, siapa ini ya Allah? Amalun malakun au nabiul mursal, apakah ini dari golongan malaikat atau para nabi? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Bal hada min ummatak ya Muhammad. Tidak, mereka ini, orang ini, semua ini daripada golonganmu. Kaget Nabi Muhammad. Loh, golongan umat saya? Iya. Apa yang ibadah mereka lakukan? Apa Pak? Yang pertama, rajulun lisanuhu, laki-laki atau seseorang ya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orangnya masih hidup Pak, derajatnya sudah diangkat oleh Allah Pak. Kakinya di bumi tapi sudah di arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Rajulun lisanun rotbun bidzikrillah, seseorang yang selalu berzikir kepada Allah, maka derajatnya diangkat di mana? Di arasnya Allah, dapat cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua siapa? Nah, rajulun galbuhu mu'allakun fil masajid, laki-laki atau seseorang yang hatinya setiap hari condong untuk masuk ke masjid, maka mendapat derajat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan sayang Pak, ayo masjidnya sudah bagus ya, malam ini katanya diresmikan sudah, iya kan? Belum diresmikan. Habib Hani saja gantian ya. Iya, masjid sudah bagus. Ayo, ini adalah benteng bagi orang-orang yang beriman untuk Anda selamat daripada godaan setan. Lalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa Pak. Ya, saya kira itu saja. Saya nggak panjang-panjang karena masih ada keperluan lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat kepada kita semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan melalui majlis yang penuh berkah ini semuanya digabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah mudah-mudahan malam hari ini kita tambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tambah cinta kepada Allah dan cinta kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita selalu, lisan kita selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Langkah kita dimudahkan untuk selalu menuju ke masjidnya Allah, untuk beribadah ke masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan hadirin yang kurang sehat mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang kemarin kesempitan rezeki, hari ini berkat zikir ini, berkah pertemuan ini, mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita semuanya. Amin ya Rabbal. Dan insya Allah mudah-mudahan semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan yang terpenting, mudah-mudahan kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala berserta ayah ibu kita, keluarga kita, masuk surganya Allah bersama dengan guru-guru kita, para kiai kita, para habaib kita, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah masuk surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma jal jamana hadza jamal marhumah wa tafarruqan bihi tafarruqan ma'sumah wa la tajal fina wala ma'na sakiyan wala mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin bi jahi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
maghdubi alaihim waladhdallin amin. Ini yang bisa saya sampaikan, ada kesalahan dan kurang sopannya mohon maaf yang sebesarnya. Ada minimul afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.